Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Wah, ini kameranya agak kurang ini. Sip. Oke, kali ini aku mau sharing tentang how we change ourselves to find better self, better, be better by ourselves. Jadi lebih baik lagi tiap harinya. Nggak peduli orang lain ngomong apa, yang penting kita ngerasain kita jadi lebih baik lagi. Dan kita ketika ada orang lain bilang kita lebih baik lagi, alhamdulillah kita proses lagi lebih baik lagi, dan berarti ada sesuatu yang berubah dari diri kita. Nah, uh, jadi kadang tuh banyak orang atau saya dulu cenderung mikir, gimana sih ngerubah sesuatu langsung jadi bisa, atau ngerubah seseorang langsung jadi baik, atau ngerubah orang jadi lebih keren lagi, atau ngerubah orang jadi lebih jago lagi, atau orang lebih pengertian lagi. Kadang tuh pengen kayak kita flip the card, atau kita buka card gitu, membalik telapak tangan jadi cepet banget, pengen jadi cepet banget dan pengen berubah. Tapi ternyata ketika kita ngelakuin itu, yang kita dapetin adalah penyesalan di sini. Dan kita nggak ngerasain nikmatnya, nggak ngerasain bahagia, tapi ngerasain kok belum berubah ya, kok belum berubah. Jadi akhirnya kita malah tertekan sendiri dan ngerasa kayak I'm useless gitu, I'm not good in this one gitu, kayak nggak selesai di situ kan, yang malah jadi timbunan timbunan emosi yang ada di diri kita. Nah, ini yang mau tak sharein. Jadi mungkin ini sekilas juga dari pengalamanku pribadi. Kenapa aku ngerasa kayak ini perlu banget tak sharein, karena beberapa mungkin beberapa minggu, beberapa tahun dan lain sebagainya, kenapa aku ngerasa kayak aku act like happy, but someone tell me that I'm not happy gitu. Mulai refleksi lagi atau kontemplasi lagi, apa sih yang sebenarnya salah dalam diri gitu. Dan sempat nanya juga ke beberapa orang, emang aku nggak ngerasa happy ya, dan lain sebagainya. Dan sampai di satu titik aku mikir bahwa ternyata benar, kadang tuh aku ngerasa pengen ngerubah sesuatu dengan sangat cepat, sehingga aku seolah-olah pengen jadi Tuhan yang bisa ngerubah seorang jadi lebih baik, atau pengen ngerubah diriku sendiri jadi lebih baik lagi. Ternyata itu salah. Nggak salah sepenuhnya, tapi pengertian itu menurut saya sekarang adalah keliru. Itu decision yang kurang tepat di masa lalu, dan itu yang menghasilkan banyak tumpukan emosi yang belum selesai. Dan sekarang alhamdulillah mulai kebuka apa yang harus dilakukan. Dan sekarang menariknya adalah ada konsep bagus yang dari buku Atomic Habits, yang menurutku itu powerful banget buat beberapa aspek dan berbagai aspek lah. Jadi kita nggak banyak ekspektasi, atau kita nggak high expectation dengan apa yang kita lakuin. Jadi ekspektasinya ya ekspektasi biasa aja gitu. Tapi kita doing it secara maksimal, sehingga kita nggak ekspektasi apapun, tapi kita tetap doing itu sehingga jadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah, di Atomic Habit ini ada hal yang menarik ketika kita pengen membuat perubahan yang radikal atau perubahan yang gede. Jadi hanya perlu segini, atau perlu ngerubah hal yang simpel ini loh. Jadi kayak kalau ada atom, itu ada lapisannya, lapisan luar, tengah, dan dalam. Terkadang kita cuma pengen lupa yang di bagian luarnya doang, atau bagian surface atau bagian kulitnya, sehingga kita lupain di bagian core-nya. Core-nya itu kalau kita bayangin di atom ada tiga lapisan kulit, isi, sama bagian inti. Nah, terkadang kita lupa dengan identity kita atau intinya kita gitu, apa itu. Kita pengen apa nih gitu. Kita pengen dikenal jadi apa, atau kita pengen berubah menjadi apa. Tapi yang biasa kita lakuin adalah aku pengen itu aku pengen ini. Jadi yang dirubah cuma surface-nya, tapi bukan diri kita, sehingga itu cepat pudar dan nggak balik lagi gitu. Dan perlu ngulangin lagi, akumulasinya perlu lama lagi, sehingga kita ngulang lagi. Padahal awalnya udah kenceng banget nih, udah kenceng ya, tapi di tengah kita hilang karena tadi identitinya belum kena. Atau kalau di dalam mindfulness itu ada 3 bagian. Salah satunya itu
bagian untuk merubah di bagian willpower-nya atau semangat kita biar nggak hilang gitu. Ketika kita in a moment, perubahan itu mungkin bisa terjadi dan bisa terjadi banget gitu. Nah contohnya sekarang aku buat vlog ini atau buat video ini adalah tadi cobain biar kalau kemarin tuh buat videonya adalah singkat-singkat atau kalau udah baca buku selesai baru buat video, sekarang apapun yang ada tak buat video gitu. But not aku nggak ngupload tiap hari atau aku nggak sharing ke teman-teman like tiap hari gitu, tapi ketika oh ini ada momennya langsung post dan lain sebagainya. Nah jadi hanya perlu kita buat sebuah bola, kita cek identity apa yang pengen kita reach nih, achieve. But we need to make sure that we not have expectation too high. Kita perlu banget tuh punya goal tinggi banget, tapi ekspektasi kita jangan sampai kita membuat diri kita sendiri kecewa gitu. Yang pasti terlalu worthless ketika kita pengen sesuatu tapi itu malah ngecewain diri kita atau membuat kita down sendiri gitu. Jadi mana happy-nya kan itu. Jadi perlu, kan kehidupan perlu kebahagiaan ya. Kebahagiaan tuh harus datang dari diri kita sendiri. Contohnya ini, kita pengen dicintain tapi kita nggak mencintai gitu. Padahal ketika kita mencintai dengan sepenuh hati, ketika kita melihat raut muka seseorang yang kita cintai, kita bakal ngerasa kayak oh ternyata itu ya rasa dicintai, dan kita feeling good banget ketika kita ngeliat itu. Ini persepsiku ya, pandanganku sendiri. Jadi gitu, yang terasain itu sekarang. Jadi kayak ya hanya perlu sedikit itu. Contohnya gini, kita pengen ngajak adik kita, teman kita, atau sahabat kita buat berubah dan pengen jadi lebih baik lagi. Tapi terkadang kita pengennya instan kayak, ya udah kamu berubah, aku udah ngasih tahu kamu gini kok kamu nggak ngikut. Yang penting tugasku selesai. It's not like that lah. Jadi kayak kita perlu ya tadi atomic habit itu. Kalau Rasulullah berdakwah tuh kan nggak langsung berubah ya, atau akhlaknya langsung bener kan. Kalau kita ngerasa langsung kita ngasih tahu sekali 2 kali langsung bener, berarti kita ini apa tuh nama nyalahin diri sendiri kalau seseorang nggak berubah. Jadi kita malah pointing diri kita sendiri kalau oh ini salah aku nggak berguna nih, kamu nggak bisa merubah. Kan nggak gitu, karena kadang kita lupa prosesnya. Cool benar buat menangin games, buat menangin apa yang kita tuju, tapi kita perlu tahu prosesnya itu buat membangun sistem dalam diri kita tuh tetap suitable buat apapun itu goalnya nantinya. Jadi kita nggak stressful di dalam, kita goal tercapai tapi kita stres dan kita jadi nggak happy, nggak bahagia dan lain sebagainya. Jadi meaningless kan, jadi nggak dapat apapun. Jadi nggak perlu jadi Tuhan buat merubah seorang, atau nggak jadi Tuhan buat merubah diri kita, habit kita yang awalnya kurang produktif jadi produktif. Hanya perlu merubah pertama pelan-pelan aja. Kalau belum bisa baca, misalnya belum bisa baca buku, ya perlu selembar aja dibaca. Mungkin seminggu itu cuma selembar, nggak apa-apa. Minggu berikutnya coba 2 lembar, 3 lembar. Tahu-tahu nanti setahun atau 2 tahun mungkin udah sebuku 2 buku udah selesai sehari gitu. Karena terakumulasi. Kadang kita ngeremehin hal kecil kayak gitu, jadi malah mulai pengennya langsung gede gitu. Wah, aku pengen selesai satu buku selesai gitu. Nah, poinnya adalah sekarang gimana kita konsisten buat perubahan itu. 1% aja, nggak usah muluk-muluk. 1% aja cukup. 1% cukup. Perlu ya, kalau dulunya malas-malasan olahraga ya, sekarang coba buat olahraga pelan aja. Push up sekali. Terus kalau misalkan aku pengen nulis sesuatu tapi kok belum mulai, coba mau nulis sekali, mengantar itu cuma 1 paragraf cukup gitu. Tapi dibuat sistem biar itu tuh tetap ada compounding. Aku udah nulis ini nih 1 paragraf, berarti besok harus 2 paragraf, karena kan 1%-nya misalkan. Misalkan pengen jadi 1 buku, kalau awalnya 1 paragraf, besoknya coba ditambah 1%-nya gimana? Tambah 1 paragraf 2 kalimat misalkan gitu. Tambah lagi, tambahin 1 paragraf 4 kalimat gitu, dan lain sebagainya sampai benar-benar banyak gitu. Ketika itu terakumulasi jadinya keren banget pasti, dan pasti gapnya keren banget. Dan orang lain yang
dia yang pengen ngerasa pengen merubah gede banget, dan apa yang dia lakukan malah jadi wasting kayak main game. It's okay main game, tapi kadang harus mindfulness. Apa yang dicari di gamenya? Oh, pengen rilis dulu, ya nggak apa main game gitu. Tapi yang perlu diketahui, ketika main game harus mindfulness. Ketika melakukan sesuatu harus mindfulness. Jadi di present, di pas itu aja. Jadi nggak hilang gitu, nggak pikiran nggak loncat-loncat di masa lalu, di masa depan, khawatir dan lain sebagainya, sehingga nggak ada gerakan apapun. Nah, di video ini aku pengen share itu teman-teman. Jadi nggak perlu hal yang gede buat jadi lebih baik lagi. Oke, untuk kenapa sih harus berubah? Karena aku udah jadi diriku sendiri gitu. Poinnya mungkin itu, tapi bukan itu yang sebenarnya. Karena kita hidup di dunia itu dengan sangat dinamis. Jadi perubahan tuh pasti. Kalau kita nggak perubahan ya kita bakal tertinggal kan. Mau nggak mau kita harus be better ourselves atau be ourselves tapi be suitable di perubahan itu. Jadi sebenarnya ketika kita change something itu tetap diri kita sendiri. Tapi kita jadi lebih baik buat ngadepin perubahan yang akan datang. Jadi change-nya itu bukan buat merubah diri kita, tapi gimana diri kita sendiri ourselves tuh suitable to that condition to change. Jadi nggak jadi underrated atau underdog gitu. It's okay to be underdog, tapi dia compounding. Ketika kita jadi underdog tapi kita compounding buat berubah, jadi the best juga kita, jadi better ourselves beneran gitu. Jadi kayak tadi balik lagi di obrolan kita yang kayak ngerubah seorang pelan-pelan, misalkan ayah kita belum sering sholat atau belum bisa berbuat baik atau dan lain sebagainya, malah diajak, oh ya yang penting udah mau dengerin azan, mulai lagi, oh yang penting udah mulai wudhu, maju lagi sampai akhirnya dia mau sholat bareng dengan kita. And that's point. Jadi kita jangan estimate terlalu tinggi di 1 tahun, tapi kita underestimate di 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Yang pasti adalah kita nggak tahu kita bakal jadi apa di 5 tahun lagi. Ketika kita mikirnya biasa-biasa aja, tapi ketika kita mikirnya ada, ketika aku merubah sekarang dan itu compounding dan itu mulai berakumulasi terus-terusan, sometimes this will be better future to you gitu. Tinggal pengen jadi seperti apa di masa depan kan, tinggal kita berubah terus-terusan dan jadi lebih baik lagi. Jadi gitu teman-teman, sharing kali ini udah 12 menitan. Nah ini video dadakan ya, gak apalah, it's okay. Thank you untuk yang sudah nonton, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada manfaatnya, kebaikannya diambil, ketika itu bagus banget mungkin dari Allah. Kalau ada banyak kesalahannya itu dari saya pribadi. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Thank you. Mari belajar dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.